قبض رسول الله. Ketika Rasulullah meninggal dunia, terjadi hiruk-pikuk kekacauan dan kebingungan di tengah kaum muslimin. Maka di antara mereka ada yang kaget dan tercengang luar biasa hingga bingung dan tidak bisa berpikir lagi. Ada yang langsung terduduk hingga tidak mampu lagi berdiri. Ada yang lidahnya langsung keluh sehingga tidak mampu berkata-kata. Dan ada yang menyangkal total dan sama sekali tidak mempercayai kematian beliau. Ketika Rasulullah meninggal dunia, maka itu adalah musibah yang sangat besar yang menimpa kaum muslimin. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Rasulullah meninggal dunia, orang-orang Arab banyak yang murtad. Yahudi dan Nasrani mulai menggeliat dan menjulurkan lehernya. Kemunafikan mulai terlihat dan kaum muslimin menjadi laksana sekumpulan kambing di tengah malam yang hujan dan dingin karena kehilangan nabi mereka. Meninggalnya Rasulullah menjadi sebuah pukulan keras dan musibah yang paling besar. Adapun Ali bin Abi Thalib memilih menutup diri di rumah Fatimah. Sedangkan Utsman bin Affan terdiam membisu 1000 bahasa. Kabar duka itu didengar Umar bin Khattab. Kemudian Umar berdiri di hadapan semua orang sambil berpidato di dalam masjid. Umar berkata, "Aku tidak mau mendengar seorang pun ada yang berkata bahwa Muhammad telah meninggal. Namun katakanlah bahwa Allah telah memanggil Muhammad untuk menghadapnya seperti yang dilakukan kepada Musa bin Imran, di mana dia mengasingkan diri dari kaumnya selama 40 hari. Lalu kembali lagi kepada mereka setelah beliau dianggap meninggal dunia. Rasulullah benar-benar akan kembali. Karena itu, tangan dan kaki orang-orang yang beranggapan bahwa beliau meninggal dunia hendaknya dipotong." Ketika Abu Bakar mendengar berita meninggalnya Rasulullah, maka beliau pun langsung bergegas menaiki kuda dari rumahnya. Kemudian masuk masjid tanpa berbicara sepatah kata pun kepada orang-orang dan langsung masuk ke bilik Aisyah. Lalu beliau mendekati jasad Rasulullah yang waktu itu ditutup dengan kain. Lalu beliau membuka kain yang menutupi wajah Rasulullah, kemudian memeluknya, menciumnya, dan beliau pun menangis. Abu Bakar lalu berkata, "Demi Allah, sungguh Allah tidak memberi 2 kematian kepada Anda. Adapun kematian yang telah ditetapkan atas Anda, maka Anda sudah menjalaninya." Abu Bakar lantas keluar. Sedangkan pada waktu itu Umar bin Khattab masih terus berbicara. Lalu Abu Bakar berkata kepada Umar, "Duduklah wahai Umar." Namun Umar bin Khattab masih terus berbicara dengan penuh luapan emosi dan kemarahan. Umar masih belum bisa menerima kenyataan bahwa Rasulullah telah meninggal. Umar sangat mencintai Rasulullah. Lalu Abu Bakar berdiri untuk menyampaikan pidato. "Amma ba'du, maka barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup Kekal, tiada akan meninggal." Kemudian beliau membacakan ayat yang artinya, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia meninggal atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang?
Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ayat ini sudah turun kepada kaum muslimin termasuk Umar. Tapi seolah-olah mereka baru pertama kali mendengarnya. Mereka terdiam. Hati dan pikiran mereka terguncang. Lalu orang-orang pun menangis terseduh-seduh. Umar bin Khattab berkata, "Sungguh, ketika aku mendengar Abu Bakar membaca ayat itu, maka seketika itu juga aku langsung terjatuh lemas. Dan aku pun sadar bahwa Rasulullah memang benar-benar telah meninggal dunia." Sesaat ia tampak tenang. Ia segera keluar dari masjid menjauhi kerumunan orang-orang. Umar ingin menyendiri. Umar menangis dalam kesendirian. Air matanya mengalir deras bak sungai di pipinya. Kini ia sadar bahwa Rasulullah telah meninggal dunia. Dengan kalimat yang sedikit dan singkat itu, dan dengan pengutaraan dalil dan ayat tersebut yang dibicarakan oleh Abu Bakar, maka orang-orang pun mulai keluar dari kebingungan, kembali mendapatkan kesadaran mereka, dan kembali kepada pemahaman yang benar dengan kesadaran yang baik. Karena hanya Allah semata yang maha hidup kekal, yang tiada akan mati. Bahwa hanya Allah semata yang berhak untuk disembah. Bahwa Islam akan tetap eksis dan survive setelah meninggalnya Rasulullah.